Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Renaga Fajar Jessica dan teman-teman saya ada Endar, Mutirabani, Viviani, Febri, Chandra, dan Bintang Irfan yang akan menjelaskan mengenai elemen-elemen jurnalistik yang berada di berita koran. Nah, untuk info selanjutnya, yuk simak penjelasan berikut. Judul berita, BNN apresiasi vonis MA. Nilai berita, konflik, jenis berita, hard news. Elemen yang terkandung di dalam berita ada 1. Jurnalisme mengajarkan kebenaran. Kebenaran berita dibuktikan dengan adanya narasumber Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Surabaya dan Jaksa Penuntut Umum. 2. Disiplin dalam verifikasi. Di dalam berita ini, jurnalis menggali informasi dengan sebenar-benarnya. 3. Independen. Jurnalis berani menulis berita apa adanya walaupun berita yang ditulis merupakan berita tentang petinggi pemerintahan. Judul berita, Behind the Bars and on Fire, The Story Behind Tangerang and the Need for Reform. Nilai berita, konflik dan informasi. Jenis berita, soft news. Elemen berita. Yang pertama, jurnalisme itu mengejar kebenaran. Karena kebenaran berita ini dibuktikan dengan adanya bukti dari KUHP dan tidak dilebih-lebihkan. Yang kedua, komitmen wartawan kepada masyarakat dan kepentingan publik. Jurnalis membuat berita ini ditujukan untuk masyarakat agar masyarakat tahu keadaan hukum yang ada di Indonesia. Yang ketiga, independen terhadap sumber berita. Jurnalis independen dengan mencari data yang aktual. Yang kelima, berusaha keras membuat hal penting menjadi menarik dan relevan. Dengan adanya judul Behind the Bars and on Fire, membaca akan tertarik dengan berita tersebut. Yang keenam, menjaga agar berita profesional sesuai dengan porsinya atau sesuai dengan kenyataan dan komprehensif. Dalam berita ini, jurnalis memberikan penjelasan alasan mengapa rutan dan lapas di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas dan bagaimana keadaan hukum di Indonesia. Baik, berita berikutnya adalah mengenai melawan hoax corona. Berita ini mengandung elemen jurnalisme. Yang pertama adalah mengejar kebenaran atau truth. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya penambahan korban virus corona akibat berita-berita hoax dan merebaknya berita virus corona telah menimbulkan berbagai dampak, mulai dari perasaan mencengkram atau banyaknya korban yang ditimbulkan sampai dengan perasaan miris atas berita bohong terkait penyebaran virus corona. Terus yang kedua adalah komitmen kepada masyarakat dan kepentingan publik. Kurangnya informasi yang akurat tentang berita COVID. Kurangnya pemahaman tentang permasalahan COVID. Yang ketiga, disiplin dalam verifikasi. Sumber dari Badan Kesehatan Dunia, WHO, Kementerian dan Informasi Kemenkominfo Republik Indonesia. Terus yang keempat, menjadi pemantau kekuasaan. Pembaca dapat memantau kinerja pemerintah tentang berita dalam melawan hoaks corona dengan cara memberikan penyuluhan tentang virus corona, gejala-gejalanya, dan lain-lain. Terus yang keenam, membuat hal penting menjadi menarik dan relevan. Menariknya dari berita ini adalah efek atau dampak yang ditimbulkan dari berita hoaks corona ini. Sangat mencengkram masyarakat, menimbulkan kegaduhan dan kerusakan. Yang ketujuh, menjaga berita agar tetap proposal. Berita ini sesuai dengan kenyataan karena tercatat dalam Kemenkominfo Republik Indonesia. Saya mengambil berita dengan judul Terapkan Aplikasi Peduli Lindungi. Di dalam berita ini ada dua nilai yang terkandung. Yang pertama, penting, dan yang kedua, aktualitas. Selanjutnya ada 9 elemen jurnalistik. Yang pertama, jurnalisme itu mengajar kebenaran. Itu ada di dalam berita saya. Yang kedua, komitmen wartawan kepada masyarakat dan kepentingan publik. Ada di dalam berita. Yang ketiga, jurnalisme itu disiplin menjalankan verifikasi. Ada di dalam berita. Yang keempat, independen terhadap sumber berita, ada di dalam berita. Yang kelima, harus menjadi pemantau kekuasaan, ada di dalam berita. Yang keenam, menyediakan forum bagi masyarakat. Elemen ini tidak ada di berita saya. Yang ketujuh, berusaha keras membuat hal penting menjadi menarik dan relevan atau nyambung, ada di dalam berita. Yang kedelapan, menjaga agar berita proporsional sesuai dengan porsinya atau sesuai dengan kenyataan dan komprehensif, ada di dalam berita. Dan yang terakhir, mengutamakan hati nurani. Hal ini ada di dalam berita saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Renaga Fajar Jessica yang akan membahas berita mengenai operasional angkutan dibatasi jika tidak dilarang, 81 orang bakal mudik.
Dalam berita ini terdapat nilai berita, yaitu pertama penting, kedua aktualitas, dan ketiga adalah ukuran. Lalu elemen jurnalistik yang pertama itu jurnalisme itu mengejar kebenaran. Dari berita tersebut merupakan bukan berita hoax dan bisa dibuktikan dengan adanya narasumber yang nyata, yaitu Menteri Perhubungan. Disampaikan bahwa akan berkoordinasi dengan kepolisian dan Kapollantas bahwa kita secara tegas akan melarang mudik dan akan melakukan penyekatan di lebih dari 300 lokasi. Lalu 2, komitmen wartawan kepada masyarakat dan kepentingan publik. Wartawan dalam mengambil berita ini bertujuan untuk masyarakat secara luas sehingga informasi yang ada sangat dibutuhkan secara menyeluruh. Yang ketiga, jurnalisme itu disiplin menjalankan waktu. Adanya pernyataan yang disampaikan dalam berita seperti kutipan dari narasumber diwawancarai semua logis dan tidak ada yang dilebih-lebihkan dalam penulisannya. Lalu keempat, independen terhadap sumber berita. Dalam berita ini tidak ada yang lebih ditinggikan, semua dalam kedudukan yang sama, rata, dan tidak memihak ke pihak manapun. Yang kelima, harus menjadi pemantau kekuasaan. Dalam berita ini disebutkan bahwa terjadi larangan dan pembatasan mudik lebaran. Yang keenam adalah menyediakan forum bagi masyarakat. Dalam berita ini tidak adanya forum bagi masyarakat karena tidak adanya masyarakat yang menyuarakan suara mereka. Yang ketujuh, berusaha keras membuat hal penting menjadi menarik dan relevan. Dengan adanya berita judul operasional angkutan dibatasi jika tidak dilarang 81 juta orang bakal mudik, membuat perhatian kepada pembaca sehingga pembaca dapat bertanya-tanya mengapa diberlakukan hal itu dan akan diberlakukan sejak kapan dan daerah mana yang melakukan pembatasan tersebut. Kemudian yang terakhir, yang 8 adalah menjaga agar berita proporsional. Berita ini sesuai dengan kenyataan yang ada. Untuk menekan kasus COVID, maka Menteri Perhubungan melakukan tindakan dan pencegahan agar tidak terjadinya lonjakan kasus COVID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endra Eka Sulistyo. Di sini saya akan menjelaskan sebuah berita yang berjudul Genjot Capaian Vaksinasi Pelajar. Nilai berita, ukuran, penting, dampak, serta kedekatan. Jenis berita hard news. Elemen-elemen jurnalistik yang terkandung di dalam berita yaitu yang pertama, jurnalisme itu mengejar kebenaran atau truth. Berita ini bukanlah berita hoax yang dapat dibuktikan dengan adanya dokumentasi yang ditampilkan. Yang kedua, komitmen wartawan kepada masyarakat dan kepentingan publik. Ini dapat dilihat bahwa berita tersebut bertujuan untuk kepentingan publik. Yang ketiga, disiplin dalam verifikasi. Berita yang disampaikan merupakan berita yang sebenarnya. Di sini dapat dilihat dengan adanya kutipan dari narasumber. Yang keempat, independen terhadap sumber berita, di mana tidak ada pihak yang diistimewakan dalam berita ini. Kemudian yang kelima, berusaha menjadi pemantau kekuasaan. Dengan adanya berita ini, pembaca dapat menjadi pemantau kinerja pemerintah, yaitu menjalankan kebijakan vaksinasi. Yang keenam, berusaha membuat hal penting menjadi menarik dan relevan. Dengan ditampilkannya judul Genjot Capaian Vaksinasi Pelajar, membuat pembaca jadi tertarik tentang bagaimana penerapan vaksinasi pada pelajar. Kemudian yang ketujuh, menjaga agar berita proporsional. Berita yang disampaikan sesuai dengan yang terjadi di lokasi, yaitu di daerah Ngabang, Kabupaten Landak. Judul, Stop Kegaduhan Politik, Nilai Berita Kontroversi, Jenis Berita Soft News, Elemen Berita 1, Jurnalisme itu mengejar kebenaran. Dalam artikel berita ini dicantumkan tanggal dan juga pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. 2. Komitmen wartawan kepada masyarakat dan kepentingan publik. Dalam artikel berita ini menjelaskan munculnya wacana yang tidak jelas sumbernya dan membuat gaduh di masyarakat dan menjelaskan bahaya risiko jika wacana seperti ini dibiarkan. Ketiga, berusaha keras membuat hal penting menjadi menarik dan relevan dengan membuat judul yang berita yang berasa luas dan isinya nampak penting. Keempat, harus menjadi pemantau kekuasaan. Dalam artikel ini juga dijelaskan bahwa seseorang presiden berkuasa selama 2 periode dan juga ditambahkan asalnya dari UUD 1945, pasal 7. Kelima, mengutamakan hati nurani. Dapat dilihat dari isi artikel berita yang menjelaskan risiko dan apa yang dapat terjadi pada masyarakat luas. Sekian pemaparan yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.